Halo semuanya, kami dari kelompok 7 SE kelas B selaku Board of Executive dari Rodaria Surabaya. Perkenalkan, nama saya William Brian Pangestu selaku CEO. Saya Binar Faiza selaku Director of Sales. Saya Davina Almira selaku Director of Production. Saya Harbi Marazan selaku Director of Warehouse. Saya Novel Zaki selaku HR. Halo semuanya, selamat datang di Rodaria Surabaya. Perkenalkan, saya William Brian Pangestu selaku CEO dari toko Rodaria Surabaya, toko sepeda paling jos dan paling boys se-Surabaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih arti dari toko kita sendiri. Dan tentunya dalam toko Rodaria Surabaya, saya mempunyai mimpi besar untuk menjadikan toko ini jauh lebih besar lagi dan jauh lebih mantap. Maka dari itu, saya akan mempraktekkan SAP ERP di dalam toko saya ini agar mampu mengelola bisnis kita dengan jauh lebih efisien. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Nah, di toko Rodaria Surabaya ada 3 modul SAP utama yang akan kita implementasikan. Yang pertama ada modul Sales and Distribution, di mana dalam modul ini kita akan membahas tentang penjualan dari produk-produk akhir kita kepada para customer yang meminta. Lalu yang kedua ada modul MM, yaitu Material Management, di mana dalam modul ini kita akan membahas tentang membeli barang lewat departemen pengadaan, membeli kepada vendor-vendor yang memiliki harga termurah dari barang-barang yang kita minta, baik itu barang jadi, setengah jadi maupun mentah. Dan yang terakhir yaitu Production Planning. Sesuai dengan namanya, berarti kita akan membicarakan tentang produksi barang dengan menggunakan BOM atau Bill of Materials-nya untuk memproduksi barang dari barang mentah dan juga barang setengah jadi hingga menjadi barang jadi. Untuk penjelasan modul Sales and Distribution lebih lanjut akan dilanjutkan oleh kolega saya, Binar Faiza selaku Direktur Penjualan. Oke, thanks WB. Jadi, Sales and Distribution di SAP itu emang jadi andalan kami banget di bagian penjualan. Di situ kami bisa mengatur penjualan mulai dari kayak orang pesen sampai barang itu diterima oleh orang tersebut. Misalnya kemarin tuh ada pelanggan namanya Bulina. Dia pesen sepeda jumlahnya 5 untuk keluarganya. Terus aku langsung masukin datanya ke sistem untuk selanjutnya dibuat sales order. Terus kemudian dari sales order tersebut, sistem ngecek apakah bahan stoknya itu masih ada. Kalau ada, langsung dilanjutin ke tim produksi dan dibuat faktur. Selain itu juga kami bisa nentuin juga tanggal pengirimannya. Proses-proses tersebut itu biasanya disebut dengan order to cash, di mana dari pelanggan pesan hingga sampai barang dikirim semuanya bisa jadi lebih cepat dan rapi dengan menggunakan SAP. Kalau misal cashnya bahan kurang nih, aku langsung koordinasiin sama tim di bagian material management. Nah, kalau ada bahan yang kurang, itulah tugas aku sebagai direktur gudang. Nah, aku akan menggunakan SAP MM untuk memastikan bahwa barang produksinya itu tersedia semua. Nah, misalkan ada sebuah customer yang memesan sepeda gunung. Nah, di situ aku bisa mengecek bill of materialnya. Bill of material ini nanti aku bisa melihat apa aja bahan bakunya, seperti rangka, roda, rem, ataupun joknya. Anggap misalkan nggak ada remnya. Di situ aku bisa segera membuat purchase requisition untuk membeli barang tersebut. Nah, nanti dari situ aku akan dibantu oleh sistemnya untuk memilih vendor terbaik. Nah, setelah aku memilih vendor itu, nanti barangnya akan terbeli dan sejak saat itu bisa langsung diproduksi barangnya. Nah, intinya SAP MM ini membantu penyediaan bahan baku agar tim produksi tidak perlu menunggu untuk memproduksi barangnya dan segera dijual. Nah, sampailah kita di tahap proses produksi, di mana di proses ini tentunya sebelum kita memulai proses produksi, penting bagi kita untuk membuat perencanaan agar proses produksi dapat berlangsung dengan lancar dan juga sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini modul yang menjadi andalan kita adalah modul PP, di mana di modul PP ini kita dapat mencatat mulai dari kapan, di mana, dan juga bagaimana produksi akan dilakukan. Sehingga pada akhirnya produksi akan berjalan dengan lancar, efisien, dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, jadi teman-teman, sistem SAP ERP ini sangat ngebantu bisnis kayak punya kita. Berdasarkan pengalaman kita nih, SAP SD itu mengajari kita bahwa
kita tuh harus tahu pentingnya alur kerja sehingga pelanggan tuh bisa mendapatkan kepuasan serta experience yang maksimal. Lalu yang kedua nih ada SAPMM, itu memastikan bahwa semua bahan baku itu tersedia dalam waktu yang tepat serta dalam jumlah yang sesuai. Yang terakhir nih SAPPP, itu mengajari kita bahwa kita tuh harus punya perencanaan yang matang sehingga kita bisa membuat produksi yang sangat lancar dan dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan SAP itu bisa membantu kita untuk fokus pada pengembangan bisnis daripada kita harus pusingin soal alur kerja dari bisnis. Nah, selain itu yang tidak kalah penting nih adalah integrasi dari ketiga modul tersebut, di mana dengan terhubungnya satu sama lain maka akan mempermudah proses dari bisnis kita sendiri. Nah, jadi buat kalian yang punya bisnis jangan ragu buat belajar SAP karena emang SAP itu berguna banget untuk bantu bisnis kita berkembang. Bye-bye, sampai jumpa di Rodaria Surabaya. Jangan lupa mampir kalau kamu butuh sepeda ya. Dadah! Bye.